Azerbaijan, sebuah negara yang begitu sering terabaikan, hingga banyak orang bahkan tidak yakin berada di benua mana negara ini. Namun, ada hal yang hampir tidak pernah diceritakan kepada Anda. Inilah negeri tempat gas alam telah menyala dari dalam bumi selama ribuan tahun. Tempat sebuah kota spa menawarkan perawatan menggunakan minyak mentah. Tempat sebuah desa terpencil menuturkan bahasa yang tidak ditemukan dimanapun lagi di bumi. Dan tempat kekayaan yang membantu mendanai hadiah Nobel, sebagian dibangun dari minyak Azerbaijan. Azerbaijan bukan sekadar negara yang kurang dikenal. Negara ini luar biasa. Hari ini kita akan menjelajahi 20 fakta menakjubkan tentang salah satu negara paling menarik dan paling sering terlewatkan di dunia. Dan pada akhir video ini, Anda mungkin akan bertanya pada diri sendiri, mengapa hampir tidak ada yang membicarakan tempat ini? Mari kita mulai. Azerbaijan dikenal sebagai negeri api, dan julukan ini jauh lebih dari sekadar sebutan puitis. Selama ribuan tahun, gas alam telah merembes keluar dari tanah di seluruh semenanjung Absheron, menciptakan nyala api yang muncul dari bumi tanpa bantuan manusia. Para pemuja Zoroastrian kuno membangun kuil di sekitar api abadi ini, karena mereka percaya bahwa api tersebut adalah anugerah suci dari langit. Yang paling terkenal adalah Ateshgah di dekat Baku, yang selama berabad-abad menarik peziarah Zoroastrian serta para pelancong Hindu dan Sikh. Para pedagang yang melintasi jalur sutra menggambarkan bentang alam Azerbaijan yang menyala dengan penuh kekaguman. Fenomena ini begitu luar biasa sehingga Marco Polo pun pernah menyebutkannya. Sementara para ahli geografi Arab pada abad pertengahan mencatat keberadaannya dengan saksama. Yang lebih menakjubkan, sebagian nyala api alami tersebut masih terus menyala hingga hari ini. Azerbaijan tidak sekadar mewarisi nama negeri api. Negara ini benar-benar mendapatkannya, dan hingga kini masih layak menyandang julukan tersebut. Flame Towers mendominasi cakrawala kota Baku setiap malam. Berdiri di jantung ibu kota Azerbaijan, 3 gedung pencakar langit ini menjulang tinggi di atas kota, dengan menara tertinggi mencapai 182 meter. Setiap menara sengaja dirancang menyerupai nyala api, dengan lengkungan kaca yang anggun dan menyempit ke bagian atas, seperti api yang menjulur ke langit. Setelah matahari terbenam, menara-menara ini seakan hidup. Seluruh permukaannya berubah menjadi layar LED raksasa yang menciptakan ilusi nyala api menari di sepanjang sisi bangunan. Pada saat lain, bendera Azerbaijan membentang di atas kaca-kaca gedung, sementara warna-warna yang terus berubah menerangi cakrawala kota. Terlihat dari jarak berkilo-kilometer, pertunjukan ini mustahil untuk dilewatkan. Dari kota tua Baku yang bersejarah di bawahnya, menara-menara tersebut tampak seperti kobaran api raksasa yang muncul dari kegelapan. Inilah salah satu panorama kota paling memukau di dunia, dan salah satu alasan mengapa Baku terus mengejutkan para wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Azerbaijan memberikan hak pilih kepada perempuan lebih dahulu daripada Amerika Serikat dan Prancis. Pada tahun 1918, Republik Demokratik Azerbaijan menjadi salah satu negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih penuh dan setara kepada perempuan, lebih awal dibandingkan Amerika Serikat, Prancis, dan sebagian besar Eropa Barat. Yang membuat hal ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Azerbaijan saat itu merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Ketika perempuan di banyak negara barat masih melakukan pawai, protes, dan bahkan ditangkap karena menuntut hak pilih, negara yang baru merdeka di Kaukasus Selatan ini telah memasukkan hak suara perempuan ke dalam konstitusi pendiriannya sebagai prinsip dasar demokrasi. Republik Demokratik Azerbaijan hanya bertahan selama 2 tahun sebelum dianeksasi oleh Uni Soviet. Namun, dalam waktu yang singkat itu, negara ini berhasil mencapai sesuatu yang luar biasa. Sebuah negara mayoritas Muslim memberikan hak pilih kepada perempuan lebih dahulu daripada sebagian besar negara maju di dunia barat. Fakta ini layak untuk terus dikenang. Baku adalah rumah bagi sebuah kota bertembok dari era abad pertengahan. Saat berjalan di ibu kota Azerbaijan ini, Anda akan menemukan salah satu kontras paling mencolok di dunia. Di pusat kota terdapat Icheri Sheher, atau Kota Tua, sebuah permukiman abad pertengahan yang diperkuat dengan benteng dan dikelilingi tembok batu kuno. Di dalamnya terdapat masjid-masjid bersejarah, jalan-jalan berbatu yang berkelok, karavanserai berusia ratusan tahun yang dahulu menyambut para pedagang jalur sutra, serta menara Maiden yang ikonik yang mengawasi kawasan tersebut. Namun tepat di luar tembok, muncul wajah kota yang sama sekali berbeda. Flame Towers yang futuristis menjulang di cakrawala berdampingan dengan butik-butik mewah, arsitektur modern, bahkan sirkuit jalan raya Formula 1. Hanya sedikit tempat di dunia yang mampu memadukan masa lalu dan masa kini dengan begitu dramatis. Pada tahun 2000, UNESCO menetapkan kota tua ini sebagai situs warisan dunia.
Saat ini pemandangan benteng abad pertengahan yang berdiri di bawah kilauan gedung pencakar langit modern menciptakan salah satu lanskap perkotaan paling menakjubkan di kawasan Kaukasus. Azerbaijan memiliki lebih banyak gunung berapi lumpur daripada negara manapun di bumi. Gunung berapi lumpur adalah salah satu fenomena geologi paling luar biasa sekaligus paling jarang dikenal di planet ini. Fenomena ini terbentuk ketika gas dari bawah tanah mendorong lumpur dan air ke permukaan, menciptakan kawah-kawah yang menggelembung dan hampir seperti berasal dari dunia lain. Azerbaijan memiliki lebih dari 400 gunung berapi lumpur, yang berarti lebih dari setengah jumlah gunung berapi lumpur di seluruh dunia berada di negara ini. Tersebar di seluruh semenanjung Absheron dan wilayah sekitarnya, formasi-formasi ini menciptakan lanskap yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Sebagiannya berupa kolam kecil berisi lumpur abu-abu yang menggelembung perlahan. Sebagian lainnya meletus dengan dahsyat, menyemburkan api dan lumpur hingga ratusan meter ke udara. Wilayah Gobustan di dekat Baku sangat kaya akan formasi geologi ini. Berdiri di tengah-tengahnya, terasa seperti berada di planet yang berbeda. Azerbaijan memiliki salah satu lanskap geologi paling luar biasa di seluruh kawasan Kaukasus. Hadiah Nobel ada sebagian karena Azerbaijan. Alfred Nobel, penemu dinamit dan pendiri Hadiah Nobel, memperoleh sebagian besar kekayaannya dari ladang minyak di Baku. Pada akhir abad ke-19, Baku menghasilkan lebih dari setengah produksi minyak dunia. Nobel dan saudara-saudaranya membangun operasi besar di sana, menciptakan salah satu bisnis perminyakan terbesar pada masanya. Kekayaan yang dihasilkan dari industri minyak Azerbaijan menjadi bagian penting dari harta yang kemudian ditinggalkan Nobel untuk mendirikan Hadiah Nobel. Artinya, setiap hadiah Nobel yang diberikan di bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, ekonomi, dan perdamaian memiliki kaitan dengan Azerbaijan. Salah satu penghargaan paling bergengsi di dunia didanai sebagian oleh kekayaan yang mengalir dari ladang minyak Baku. Dit sebuah Khmer Pictures, we shrine to the Thirang. Gobustan merupakan rumah bagi ukiran batu yang berusia hingga 40.000 tahun. Sekitar 1 jam perjalanan ke selatan dari Baku, lanskap gurun ini menyimpan salah satu koleksi seni batu kuno paling menakjubkan di dunia. Lebih dari 6.000 petroglif telah ditemukan di sini, menggambarkan adegan berburu, hewan, perahu, sosok manusia, dan simbol-simbol misterius. Beberapa di antaranya diperkirakan berusia lebih dari 40.000 tahun. Ukiran-ukiran ini dibuat oleh sebagian manusia modern paling awal yang pernah menghuni wilayah tersebut. UNESCO kemudian menetapkan Gobustan sebagai situs warisan dunia karena nilai sejarahnya yang luar biasa. Namun, tempat ini menyimpan kejutan lain. Di antara ukiran kuno tersebut terdapat sebuah prasasti yang ditinggalkan oleh seorang prajurit Romawi pada abad pertama Masehi sebagai penanda perjalanan sebuah legiun Romawi yang pernah melintasi kawasan ini. Hanya sedikit tempat di bumi yang menggabungkan karya seni manusia berusia 40.000 tahun dengan coretan Romawi berusia 2.000 tahun pada batu yang sama. Namun di Azerbaijan, keduanya masih bertahan berdampingan hingga hari ini. Istana Khan Sheki menyimpan salah satu harta arsitektur paling menakjubkan di Azerbaijan. Terletak di kota pegunungan Sheki, di bagian barat laut negara ini, istana dari abad ke-18 ini terkenal karena jendela kaca patri yang memukau. Ribuan potongan kaca berwarna berpadu membentuk pola geometris rumit dengan tingkat kerumitan yang menakjubkan. Namun, yang membuat jendela-jendela ini benar-benar luar biasa bukan hanya keindahannya, melainkan cara pembuatannya. Tidak ada setetes pun lem atau perekat yang digunakan dalam proses konstruksinya. Sebagai gantinya, setiap potongan kaca dipasang dalam rangka kayu yang dibuat dengan presisi luar biasa. Seluruh komponennya saling mengunci hanya melalui perhitungan geometris, menggunakan teknik tradisional yang dikenal sebagai shebeke. Tingkat keahlian ini begitu tinggi sehingga bahkan para pengrajin modern belum pernah berhasil menirunya secara sempurna. Selama lebih dari 250 tahun, jendela-jendela menakjubkan ini tetap utuh. Semuanya bertahan bukan karena lem, paku, atau logam, melainkan berkat ketepatan matematika dan desain yang luar biasa. Garry Kasparov, pemain catur terhebat sepanjang masa, lahir di Baku. Ia secara luas dianggap sebagai pemain terbaik dalam sejarah catur dan menjadi juara dunia termuda pada tahun 1985 saat usianya baru 22 tahun. Antara tahun 1984 hingga 2005, ia menduduki peringkat nomor 1 dunia selama 225 dari total 228 bulan. Ia juga terkenal karena menghadapi Deep Blue milik IBM dalam serangkaian pertandingan yang menjadi salah satu pertarungan intelektual paling banyak disaksikan dalam sejarah. Dan ia lahir di Baku, Azerbaijan, pada tahun 1963.
Di Azerbaijan, catur bukan sekadar permainan. Catur adalah gairah nasional yang diajarkan di sekolah sejak usia dini, dan negara ini telah melahirkan sejumlah grandmaster kelas dunia. Hubungan Azerbaijan dengan catur sangat mendalam dalam budaya dan sistem pendidikannya. Dan pemain terbaik yang pernah dihasilkan oleh olahraga ini berasal dari ibu kota negara tersebut. Azerbaijan memiliki sebuah kota tempat penduduknya sering hidup lebih dari 100 tahun. Di pegunungan selatan dekat perbatasan Iran terdapat sebuah kota kecil bernama Lerik, yang terkenal karena jumlah penduduk berusia 100 tahun ke atas yang sangat tinggi. Konsentrasi penduduk yang hidup melewati usia 100 tahun telah menarik perhatian ilmuwan, peneliti, dan pakar umur panjang dari seluruh dunia selama beberapa dekade. Lerik bahkan memiliki museum umur panjang sendiri yang didedikasikan untuk mendokumentasikan kehidupan para penduduk tertuanya. Tidak ada yang benar-benar mengetahui alasan pasti mengapa orang-orang di sini hidup begitu lama. Sebagian peneliti menunjuk pada udara pegunungan yang bersih, sementara yang lain menyoroti pola makan tradisional, gaya hidup aktif, dan kuatnya rasa kebersamaan. Ada juga yang percaya bahwa jawabannya mungkin terletak pada faktor genetik penduduk setempat. Apapun alasannya, masyarakat Lerik terus mencapai usia yang hingga kini masih sulit dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Hal ini menjadikan kota kecil di Azerbaijan tersebut sebagai salah satu pusat umur panjang paling menarik di dunia. Danau Goigol adalah salah satu danau terindah di kawasan Kaukasus. Tersembunyi di pegunungan Azerbaijan bagian barat dekat kota Ganja, danau ini secara luas dianggap sebagai salah satu lanskap alam paling menakjubkan di wilayah tersebut. Danau ini berada pada ketinggian 1.556 meter, dikelilingi hutan lebat dan puncak-puncak gunung yang dramatis, yang tertutup salju selama sebagian besar tahun. Airnya yang jernih berkilau dengan warna biru tua yang berubah mengikuti cahaya sepanjang hari. Yang membuat danau ini semakin istimewa adalah kisah di balik terbentuknya. Sekitar 1.000 tahun yang lalu, gempa bumi besar memicu longsoran masif yang menutup aliran sungai pegunungan, lalu secara perlahan membentuk danau ini seiring berjalannya waktu. Pada hari-hari yang sangat cerah, sisa-sisa pohon kuno yang tenggelam saat proses pembentukannya masih dapat terlihat di bawah permukaan air. Danau ini merupakan salah satu danau terindah dan paling jarang dijelajahi di seluruh kawasan Kaukasus, sekaligus menjadi salah satu harta alam paling luar biasa yang dimiliki Azerbaijan. Azerbaijan memiliki 9 zona iklim yang berbeda dalam satu negara. Negara ini merupakan salah satu wilayah dengan keragaman iklim tertinggi di bumi, dengan 9 dari 11 zona iklim utama dunia yang ditemukan di wilayahnya yang relatif kecil. Di sepanjang pesisir selatan Laut Kaspia, iklimnya bersifat subtropis, hangat, lembab, dan hijau, dihiasi perkebunan teh serta kebun jeruk. Di bagian tengah, lanskap berubah menjadi stepa semi-kering. Sementara itu, di barat laut, pegunungan Kaukasus besar menciptakan kondisi pegunungan alpin dengan salju dan gletser. Lebih jauh ke selatan, pegunungan Talish melestarikan hutan lembab kuno yang bertahan hampir tanpa perubahan sejak periode tersier. Hanya dalam beberapa jam perjalanan, Anda dapat berpindah dari pantai subtropis ke Resorski Alpin, 9 zona iklim. Satu negara. Azerbaijan menyimpan keragaman iklim yang lebih besar di dalam perbatasannya dibandingkan banyak wilayah lain yang membentang hingga ribuan kilometer. Yanardaq adalah lereng bukit yang telah terbakar selama puluhan tahun. Terletak di semenanjung Absheron, sekitar 25 km di utara Baku, lokasi terkenal ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dalam bahasa Azerbaijan, Yanardaq berarti gunung yang membara, dan dinding api yang terus menyala membentang di sepanjang lereng bukit tersebut. Api itu dipicu oleh gas alam yang merembes dari dalam tanah, membakar siang dan malam tanpa henti. Tidak ada pipa, mesin, maupun infrastruktur buatan manusia yang menjaga nyala api tersebut. Gas muncul secara alami dari bawah permukaan tanah dan menyala ketika mencapai udara terbuka. Para pelancong berabad-abad lalu telah menulis tentang api misterius ini, dan fenomena tersebut masih berlangsung hingga hari ini. Pengunjung dari berbagai penjuru dunia datang dari Baku untuk menyaksikannya secara langsung. Setelah matahari terbenam, pemandangan ini menjadi jauh lebih dramatis. Dengan Laut Kaspia terlihat di kejauhan dan nyala api yang menari di sepanjang lereng bukit, Yanardaq tetap menjadi salah satu keajaiban alam paling luar biasa di seluruh kawasan Kaukasus. Azerbaijan adalah negara mayoritas Muslim pertama yang mendirikan demokrasi sekuler. Pada bulan Mei tahun 1918, Republik Demokratik Azerbaijan didirikan dan menjadi demokrasi parlementer sekuler pertama di dunia Muslim. Pada masa ketika demokrasi masih berkembang di sebagian besar wilayah Eropa dan Amerika,
Negara yang baru merdeka ini memperkenalkan hak pilih universal, parlemen multipartai, serta perlindungan konstitusional bagi kebebasan sipil. Republik tersebut hanya bertahan selama 23 bulan sebelum pasukan Soviet mencaplok negara itu pada tahun 1920. Namun, dalam waktu yang singkat itu, Azerbaijan berhasil mencatat sejarah. Negara ini mendirikan Republik Demokratis Sekuler pertama di dunia Islam, memberikan hak suara yang setara bagi perempuan, serta membangun gedung opera pertama di dunia Muslim. Meskipun pemerintahan Soviet kemudian menutupi bab penting sejarah ini selama beberapa dekade, eksperimen demokrasi Azerbaijan tetap menjadi salah satu pencapaian paling luar biasa dalam sejarah modern kawasan tersebut. Seorang penjelajah Norwegia pernah yakin bahwa bangsa Viking berasal dari Azerbaijan. Thor Heyerdahl, yang terkenal karena berlayar melintasi Samudera Pasifik dengan rakit kayu balsa untuk menunjukkan bahwa masyarakat kuno mungkin mampu melakukan perjalanan serupa, kemudian tertarik pada teori yang menghubungkan asal-usul peradaban Viking dengan Azerbaijan. Ia mengunjungi Gobustan dan menemukan ukiran batu bergambar perahu yang tampak sangat mirip dengan kapal panjang Viking. Ia juga mempelajari legenda Nordik dan menemukan deskripsi geografis yang dianggap sesuai dengan wilayah Kaukasus. Selama bertahun-tahun, ia meneliti kemungkinan hubungan antara peradaban kuno Azerbaijan dan mitologi Nordik. Bahkan ia memimpin penggalian arkeologi di Azerbaijan. Sebagian besar akademisi arus utama tetap skeptis, dan Heyerdahl tidak pernah sepenuhnya membuktikan teorinya. Meski demikian, fakta bahwa salah satu penjelajah paling terkenal pada abad ke-20 mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya untuk gagasan bahwa bangsa Viking mungkin berasal dari Azerbaijan tetap menjadi salah satu kisah paling luar biasa dan tak terduga dalam sejarah Azerbaijan. Kinalik adalah salah satu desa tertinggi dan paling terpencil di Eropa. Terletak pada ketinggian 2.200 meter di pegunungan Kaukasus Besar, wilayah utara Azerbaijan, desa ini termasuk salah satu permukiman berpenghuni permanen tertinggi di kawasan tersebut. Sekaligus salah satu komunitas paling terisolasi di benua Eropa. Desa ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Yang lebih mengagumkan lagi, penduduknya memiliki bahasa mereka sendiri, yaitu Kinaluk, sebuah bahasa yang tidak ditemukan di tempat lain manapun di bumi. Bahasa tersebut tidak memiliki hubungan dengan bahasa Azerbaijan maupun bahasa utama lainnya di kawasan sekitarnya. Terpelihara oleh isolasi selama berabad-abad, bahasa ini bertahan karena medan pegunungan yang terjal membuat komunitas tersebut sebagian besar terpisah dari dunia luar. Rumah-rumah batu berdiri menempel di lereng pegunungan yang curam, tradisi kuno tetap hidup, dan sebuah bahasa yang unik terus digunakan oleh komunitas kecil di desa terpencil Azerbaijan ini, serta tidak ditemukan di tempat lain manapun di planet ini. Azerbaijan memasok 75% minyak Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Ketika Jerman Nazi menginvasi Uni Soviet pada tahun 1941, salah satu tujuan terpenting Hitler adalah menguasai ladang minyak di Baku. Para komandan Jerman percaya bahwa tanpa minyak dari Baku, upaya perang Uni Soviet akan kesulitan untuk bertahan. Selama tahun-tahun paling krusial dalam perang, Azerbaijan menyediakan sekitar 75% dari seluruh produksi minyak Uni Soviet. Bahan bakar yang menggerakkan tank, pesawat, truk, dan pabrik-pabrik Soviet sebagian besar berasal dari ladang minyak di sekitar Baku. Minyak Azerbaijan menjadi salah satu sumber daya strategis paling berharga dalam seluruh konflik tersebut. Pada tahun 1942, Hitler meluncurkan Operasi Case Blue dengan tujuan mencapai kawasan Kaukasus dan merebut Baku. Pasukan Jerman berhasil maju hingga sekitar 500 km dari target sebelum akhirnya dihentikan dan dipukul mundur. Seandainya Baku jatuh ke tangan Jerman, jalannya Perang Dunia Kedua mungkin akan sangat berbeda. Minyak Azerbaijan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan Uni Soviet selama perjuangannya untuk bertahan hidup. Menara Maidan di Baku hingga kini belum pernah sepenuhnya berhasil dijelaskan. Menjulang setinggi 29 meter di atas jalan-jalan kota tua Baku, bangunan batu yang penuh misteri ini telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Namun, meskipun telah diteliti selama berabad-abad, para sejarawan masih belum sepakat mengenai tujuan awal pembangunannya. Menara ini tidak menyerupai struktur pertahanan lain dari periode yang sama. Bangunan tersebut tidak memiliki penempatan jendela yang biasanya ditemukan pada menara pengawas, dan penopang menonjol yang tidak biasa pada strukturnya tidak memiliki fungsi militer yang benar-benar dipahami hingga saat ini. Selama berabad-abad, banyak legenda bermunculan. Salah satu yang paling terkenal menceritakan tentang seorang raja yang mengurung putrinya di dalam menara untuk mencegahnya menikahi pria yang dicintainya.
Namun, sang putri kemudian melompat dari puncak menara ke Laut Kaspia. Meski demikian, kebenaran sebenarnya masih menjadi misteri. UNESCO telah menetapkan menara ini sebagai situs warisan dunia, tetapi para arsitek dan sejarawan terus memperdebatkan alasan pembangunannya. Selama lebih dari 1.000 tahun, Menara Maiden telah menjaga salah satu misteri terbesar Azerbaijan. Azerbaijan memiliki sebuah kota spa yang menawarkan terapi berupa berendam dalam minyak mentah. Kota Naftalan di wilayah barat Azerbaijan merupakan salah satu destinasi kesehatan paling unik di dunia. Selama lebih dari 1 abad, para pengunjung datang ke sana untuk merendam diri dalam minyak mentah sebagai bagian dari perawatan medis. Minyak yang ditemukan di Naftalan sangat istimewa. Minyak ini memiliki nilai bahan bakar yang sangat rendah, tetapi mengandung hidrokarbon naftanik dalam kadar yang sangat tinggi, yaitu senyawa yang sejak lama dipercaya memiliki manfaat terapeutik. Selama beberapa dekade, para dokter meresepkan terapi mandi minyak bagi pasien yang mengalami nyeri sendi, gangguan kulit, dan berbagai kondisi kronis lainnya. Di bawah pengawasan medis, para pasien menghabiskan waktu yang telah diatur secara ketat dengan tubuh mereka terendam dalam minyak hangat. Praktik ini telah terdokumentasi setidaknya sejak tahun 1920-an dan tetap populer hingga saat ini. Pengunjung datang dari berbagai penjuru dunia untuk merasakan perawatan luar biasa ini. Ada banyak kota spa di seluruh dunia, tetapi hanya di Azerbaijan berendam dalam minyak mentah dianggap sebagai terapi medis yang umum diterapkan. Azerbaijan menjadi tuan rumah COP29 pada tahun 2024, sebuah konferensi iklim global yang diselenggarakan di negara penghasil minyak. Pada bulan November 2024, para pemimpin dunia, ilmuwan, dan negosiator iklim dari hampir setiap negara berkumpul di Baku untuk menghadiri COP29, yaitu Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemilihan lokasi ini segera menarik perhatian internasional. Perekonomian Azerbaijan telah lama bergantung pada pendapatan dari minyak dan gas. Tetapi negara ini justru menjadi tuan rumah pertemuan tahunan terpenting di dunia yang berfokus pada perubahan iklim dan pengurangan emisi. Kontras tersebut memicu perdebatan di berbagai belahan dunia. Para pejabat Azerbaijan berpendapat bahwa negara-negara penghasil energi harus menjadi bagian dari solusi iklim, bukan justru dikeluarkan dari diskusi. Sementara itu, para pengkritik mempertanyakan apakah negara yang bergantung pada minyak merupakan tempat yang tepat untuk menyelenggarakan konferensi semacam itu. Apapun posisi Anda dalam perdebatan tersebut, COP29 menempatkan Azerbaijan di pusat salah satu percakapan internasional yang paling banyak diperhatikan sepanjang tahun 2024. Bagi sebuah negara kecil di kawasan Kaukasus, ini merupakan momen yang memiliki arti besar bagi dunia. Azerbaijan jauh lebih kompleks daripada yang disadari oleh kebanyakan orang. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Generics at Stational 13 is by Preferenced.